Coba bayangin ya, kamu lagi tur musik rock gitu. Kelar manggung nih di kota tujuan. Pasti mikirnya langsung pesta dong ya. Nah bener, hura-hura sampai pagi atau ngancurin kamar hotel gitu kan. Tapi nyatanya nih, pas di sebuah hotel di Wonosobo malam-malam abis konser, April Band, realitanya beda banget loh. Iya, malah jadi kelas mentoring dadakan gitu ya. Betul banget. Makanya selamat datang nih di Bedah Materi Khas Rinjani Radio Depok bareng kita. Hari ini kita bakal bongkar catatan behind the scenes tour mereka. Ya, dan kita bakal cari tahu apa sih yang sebenarnya diobrolin para musisi kalau lagi santai di belakang panggung. Dan yang bikin kaget, obrolan malam di Wonosobo ini justru ngebongkar rahasia paling dasar soal gimana sebuah tim bisa awet. Menarik banget ini. Jadi ceritanya tuh mulai pas ada seorang basis dari band lain nyamperin Gary. Gary yang basis April Band itu kan? Ya, benar. Si basis ini tuh ngefans berat sama dia, sampai nganggep Jerry ini panutan mutlak gitu loh. Wah, sampai sebegitunya ya? Iya, dan di catatan kita ini ada detail yang agak konyol tapi nyata. Pas tur, basis ini sengaja minjem dan pakai bass punya Jerry loh. Oh, buat dipakai main pas manggung? Iya, murni cuma karena dia pengen ngerasain auranya Jerry, kayak lucu aja gitu. Secara psikologis sih ini lumrah ya. Kayak transferensi kepercayaan diri gitu istilahnya. Oh, ada sebutannya ternyata. Gimana tuh maksudnya? Ya intinya otak kita tuh ngasih sugesti kalau kita pakai barang orang hebat, kehebatannya bakal nulal ke kita. Ah, paham. Kayak orang sengaja pakai sepatu basket Air Jordan, terus pas masuk lapangan mendadak ngerasa jago slam dunk gitu kan, PD-nya naik drastis. Nah, analogi yang pas banget tuh. PD-nya emang langsung nambah. Tapi ada satu hal yang bikin aku agak gatal pengen protes nih. Gary ini kan aslinya merendah banget ya? Iya, dia emang terkenal humble sih di kalangan musisi. Nah, itu. Dia aja ngerasa bukan maestro bass. Tapi kenapa dia berani-beraninya ngajarin hal teknis kayak teknik fingering ke bassis itu? Justru di situ kelihatan banget kedewasaan emosionalnya. Gary ngasih saran itu bukan karena dia tiba-tiba ngerasa sok jago atau gimana. Terus karena apa dong? Dia tuh pinter baca situasi. Ada junior datang bawa rasa hormat dan emang butuh bimbingan kan? Oh, jadi dia menghargai ekspektasi orang itu ya? Betul. Ngebagiin teknik dasar kayak fingering itu, ya caranya Gary memvalidasi usahanya si junior. Dia neken rasa insecure dia sendiri demi ngebantu orang yang lagi semangat belajar. Keren juga sih mindsetnya. Dan efeknya ternyata panjang loh dari situ. Gimana tuh kelanjutannya? Obrolan soal fingering itu ibaratnya cuma pembuka jalan. Habis itu, si basis ini jadi rajin banget ngabarin Gary. Ngirim hasil latihan, sampai rekaman audionya segala. Wah, jadi dimentorin beneran ya ujungnya? Iya. Dan dari interaksi panjang ini, Gary akhirnya ngeluarin ilmu rahasia yang jauh lebih berat dari sekedar cara metik senar bass. Penasaran nih ilmu apa tuh? Dia bilang kalau di dalam format band, jago atau enggaknya satu orang itu bukan hal yang paling penting, tapi yang utama justru sisi grouping atau chemistry-nya. Bener juga sih. Gary kayaknya mau ngebongkar ilusi kalau band sukses itu harus isinya orang-orang paling jago. Nah, ini nih yang mau aku protes lagi. Mungkin kamu yang lagi dengerin juga mikir hal yang sama ya. Kenapa emangnya? Masa iya sih skill main alat musik beneran kalah penting dari sekedar punya chemistry? Kan kalau skillnya pas-pasan, suaranya bakal tetap false, biarpun mereka rukun gitu. Iya, secara logika emang aneh kedengerannya. Tapi pas di atas panggung prakteknya beda loh. Bedanya gimana tuh kalau di panggung? Skill teknis itu ibaratnya cuma tiket masuk aja. Tapi pas udah perform, nah ego itu musuh paling utama. Oh, ego masing-masing personel maksudnya? Iya, coba aja bayangin ada 4 musisi super jago, tapi egonya setinggi langit semua. Pas main, si gitaris sengaja ngegedein ampli biar paling kedengeran. Pasti berantakan dong ya suaranya. Jelas. Terus drumnya main ketukan rumit cuma buat pamer. Ya akhirnya bukan musik yang keluar, tapi kebisingan aja pada balapan satu sama lain kan? Ah, ngerti. Jadi bukan alat musiknya yang sumbang ya, tapi ego mereka yang tabrakan dan ngerusak lagunya. Tepat banget. Band itu persis kayak mesin jam tangan mekanik. Mesin jam tangan gimana tuh analoginya? Kan ada skrup-skrup kecil ya. Kalau mereka presisi dan saling ngunci itu jauh lebih penting daripada punya roda gigi lapis emas tapi ukurannya kebesaran. Bener juga ya, malah nggak jalan jamnya. Nah, itu dia. Kalau chemistry kuat,
Pas satu orang salah chords di panggung, yang lain tuh sadar nggak sadar langsung adaptasi. Nutupin celahnya bareng-bareng. Jadi mereka main murni buat lagunya ya, bukan buat unjuk gigi? Betul. Musik yang enak didengar itu lahir dari musisi yang mau mendengarkan satu sama lain. Make sense banget sih nih. Jadi di balik panggung megah tur nih, ada pelajaran berharga dari Wonosobo ya. Rahasia band awet itu bukan ngumpulin superstar egois di satu ruangan. Iya, tapi gimana nurunin ego individu demi mesin grouping ini bisa terus jalan harmonis? Dan ini nyisain satu pertanyaan menantang nih buat kamu yang dari tadi nyimak. Kalau musisi panggung aja kunci suksesnya adalah ngebunuh ego demi tim, kira-kira apa jadinya ya? Wah, mau diterapin di mana nih? Coba bayangin kalau prinsip grouping ini kamu pakai langsung di meeting kantormu besok pagi. Atau pas lagi ngerjain tugas bareng temen. Pasti bakal beda banget tuh dinamikanya. Banget. Kamu nggak perlulah diam-diam minjem pulpen atau laptop atasan buat ngerasain auranya. Cukup mulai dengan nurunin sedikit ego aja. Terus perhatiin sekelilingmu. Kira-kira harmonisasi seenak apa yang bisa tim kamu ciptakan besok? Biarkan